Bapak Ibu yang terkasih, dalam kisah Maria dan Marta ada kisah kejanggalan bahwa seorang wanita di zaman Yesus duduk mendengarkan tamu berbicara itu tidak lazim. Wanita itu lazimnya apa? Di belakang, bukan di ruang tamu. Wanita itu lazimnya menyiapkan. Maka sosok Marta itu artinya nyonya rumah, itu memang tepat sekali seperti kultur Yahudi. Namun rupanya kisah ini mau diangkat oleh Yesus untuk memperlihatkan dua model kehidupan. Yang satu produktif, aktif, Marta. Yang satu lagi kontemplatif, berdoa, mendengarkan Allah. Mungkin kalau para murid bertanya, mana yang lebih layak? Hidup seperti Maria atau hidup seperti Marta? Memang di dalam kisah ini, Yesus tidak membela Maria, tidak membela Marta. Ini menjadi masalah pada saat Marta menyalahkan Maria. Kalau Marta tidak menyalahkan Maria, Yesus pun tidak akan menegur Maria. Hanya Yesus memperlihatkan kepada kita sebuah kesadaran bahwa sebagai manusia kita terlalu banyak aspek Martanya. Kerja terus. Cari cien, kantau. Yang penting banyak duit. Sekarang itu wanita, kalau saya cari apa di dalam diri pria? Uang, duitnya gede atau enggak gitu ya. Cinta nomor sekian. Jadi lihat bahwa materi, keinginan, kesibukan itu akhirnya menjerat manusia pada kesesatan. Sesatnya di mana? Saya tidak mengatakan bahwa itu kejahatan, tidak. Sesatnya akhirnya apa? Manusia akhirnya hidup hanya dibatas di level senang. Allah mau memasukkan kita di level damai. Maka dimensi Maria harus ada. Dimensi doa. Jangan katakan doa itu kan cuma diem aja pastor, tidak produktif. Doa itu diem, tenang. Bahkan kemarin beberapa orang berkata, Romo, kalau saya itu ikut karismatik, wah nyanyinya menjebar-debar. Kadang-kadang kuping ini peka. Sehingga saya selalu melotot. Kalau meditasi, tenang Romo. Mari kita hening. 2 jam gini terus. Ya saya beristirahat dalam damai Romo. Jadi hati-hati, doa bukanlah unsur non produktif, bukan. Kalau kita membuat doa ini sebagai apa? Sebagai tindakan yang benar. Kenapa saya berani mengatakan tindakan benar? Apakah ada doa itu yang merupakan tindakan yang salah? Ada. Doa itu menjadi salah kalau doa itu manipulatif. Ingat. Apa doa manipulatif? Doa manipulatif itu adalah doa yang memperalat Tuhan. Supaya Tuhan yang bekerja, saya tenang-tenang. Saya sejak kecil doa saya manipulatif. Saya kalau mau ulangan anak-anak, Pastor Eko ini kalau mau ulangan saya berdoa, Tuhan besok ulangan. Semoga soalnya mudah-mudah ya Tuhan. Nah itu. Doa manipulatif. Taunya Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Soalnya susah banget dan saya tidak bisa. Lalu saya berdoa lagi. Namanya Eko ini kan pantang mundur doa terus. Lalu saya berdoa, Tuhan semoga pada saat ibu guru mengoreksi punya aku, ibu guru ngantuk dan salah koreksi Tuhan.
Sehingga tadinya mau ngasih 4 jadi 8. Itu doa manipulatif. Saya juga kalau berbohong dengan mama saya, dengan ibu saya berdoa, Tuhan semoga jangan ketahuan Tuhan. Anak-anak kalau pastor nyontek, pastor pernah nyontek, pernah. Enak pastor, enak. Dan saya kalau nyontek berdoa dulu, namanya juga calon pastor. Doanya seperti apa? Tuhan, saya mau nyontek, semoga ibu guru tidak melihat saya tapi melihat teman-teman yang lain. Itu lihat, itu doa manipulatif. Menggunakan Tuhan supaya saya tidak kerja keras. Sama mungkin kita pun berdoa, Tuhan semoga saya mempunyai istri yang baik. Padahal dia suami yang gak baik. Tolol itu doa. Itu doa kurang ajar itu namanya. Dia minta istrinya baik, dia sendiri kampret. Dia sendiri gak bener, ngawur itu doa. Jadi ini adalah doa-doa yang memanfaatkan Tuhan. Tidak benar itu doa. Yesus tidak mengajarkan doa yang seperti itu. Doa itu harusnya sifatnya apa? Korektif dan aktif. Apa itu korektif? Justru doa itu harus membuat kita menelanjangi diri kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang sudah telanjang di hadapan Tuhan dan Tuhan berkata, lu salah, lu nggak bener, lu harus ubah hidup kamu. So I must do something. Aktif, itu doa benar. Jadi doa benar itu anak-anak, jangan berdoa Tuhan semoga soalnya mudah. Jangan. Setelah Eko bertobat, doa Eko berubah. Tuhan semoga soalnya susah-susah semua. Tapi buat supaya Eko belajar giat sehingga bisa menyelesaikan ulangan. Itu doa Eko setelah bertobat. Dan bertobatnya setelah jadi pastor. Karena gak ada ulangan lagi. Jadi ini doa yang korektif. Doa korektif itu jangan doa yang minta hidup enak, hidup nyaman, hidup tenang. No. Minta doa yang kuat. Saya menjadi pribadi yang tabah. Saya menjadi pribadi yang tidak pernah takut akan menghadapi kesulitan. Itu doa korektif. Doa yang menjadikan pribadi kita seperti Allah. Maka Abraham, Paulus dalam bacaan kedua, Abraham tadi sibuk melayani. Tetapi dia tetap mendengarkan Allah. Yang berfirman, kelak aku datang istrimu Sarah akan mengandung. Mengoreksi Abraham penuh dengan keraguan tentang janji Allah, Yahweh. Tetapi pada saat kehadiran para malaikat ini, dia akhirnya mengoreksi batin dia dan akhirnya makin sadar. Ya, Allah akan menunjukkan tanda-tanda. Paulus, orang yang sibuk melayani, tapi tak pernah lupa untuk berdoa. Saya ingat Bapak Paus Yohanes Paulus sewaktu meninggal itu selalu ditulis di jalan Santo Subito, secepatnya jadi orang kudus. Lalu waktu sekretarisnya memberikan kesaksian, ditanya oleh seorang wartawan yang mau membuat biografinya Bapak Santo Yohanes Paulus kedua ini. Ditanya, apakah Bapak Santo Yohanes Paulus ini di kamarnya dia selalu belajar? Dia mengatakan, saya selalu menemukan Bapak Santo Yohanes Paulus kalau tidak sedang menulis surat untuk orang-orang,
dia selalu diketemukan sedang berlutut dan berdoa. Jarang sekali Bapak Santo Yohanes Paulus diketemukan sedang mengurus ayam. Jangan ngomong-ngomong. Ayo disiarkan di YouTube. Maaf. Yohanes Paulus sedang berdoa. Jadi lihat apa yang saya mau katakan. Doa yang benar adalah doa yang membuat kita berani mengoreksi kita untuk menjadi pribadi yang lebih berkenan pada Tuhan. Maka doa tanpa sebuah aksi adalah sebuah kebohongan di hadapan Tuhan.